Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menyajikan hasil kajian saya tentang hasil dan pembahasan penelitian pada mata kuliah kajian dan penulisan artikel jurnal oleh saya sendiri Analia dengan dosen pengampu Dr. Sri Hastuti Nur MPD dan Dr. Sugeng Sutiarso MPD. Adapun artikel yang saya analisis adalah berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat pada materi segi 4 dan segi 3 dengan penulis Adi Nurjaman dan Hanifah pada tahun 2018, Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif volume 1 halaman 467 sampai 478 Sinta 4. Ini merupakan artikel rujukan, salah satu artikel rujukan saya untuk penulisan menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa SMK pada masa pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan artikel yang dikaji, didapat informasi bahwa jenis penelitian dalam penyusunan artikel tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif yang dimana tujuan untuk menjelaskan mengenai kesalahan ataupun permasalahan siswa dalam menyelesaikan suatu soal segi 3 dan segi 4 dilihat dari tingkat kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP. Data penelitiannya berupa jawaban tertulis dan lisan yang diperoleh dari tes tertulis dan wawancara. Sampel penelitiannya siswa kelas 8 SMP di Kabupaten Bandung Barat dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Adapun instrumen yang diberikan pada siswa sebanyak 5 soal yang disertai dengan wawancara pada masing-masing siswa. Berikut kajian hasil dan pembahasan yang didapat setelah membaca keseluruhan isi artikel. Yang pertama, dalam hasil dan pembahasan dijelaskan bahwa instrumen sebanyak 5 soal diberikan kepada 3 orang yang berbeda kemampuannya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang dites kemampuan kreatifnya dengan indikator menurut Munandar dalam Azhari tahun 2013 meliputi 4 kriteria, yaitu kelancaran, kelenturan atau keluasan, keaslian dalam berpikir, dan elaborasi atau keterperincian dalam mengembangkan ide atau gagasan. Bisa dilihat ini pada jurnal tersebut. Jadi yang dites adalah 3 siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pada analisis nomor 1 yang diukur adalah kemampuan berpikir lancar. Ini setiap siswa dari tingkatan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah itu dilihat hasil jawabannya kemudian diwawancarai. Nah, ini untuk jawaban siswa kedua yaitu berkemampuan sedang. Setelah dilihat jawabannya kemudian diwawancarai. Dan terakhir, hasil wawancara dan analisis masing-masing soal pada siswa dengan tingkatan kemampuan berbeda jelas ditulis pada artikel tersebut, lengkap dengan indikator kemampuan berpikir kreatif. Setelah semua siswa diwawancarai mengenai jawaban mereka, baik siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, kemudian diambil kesimpulan atau dianalisis dari ketiga jawaban siswa tersebut. Ini hasil analisisnya. Jadi setelah dilihat, siswa kemudian diwawancarai dan kemudian terakhir dianalisis. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan, penulis menyimpulkan beberapa kesalahan siswa dalam menjawab soal dikarenakan yang pertama, siswa kurang memahami konsep dalam penyelesaian soal. Yang kedua, siswa belum bisa berpikir secara lancar dengan memunculkan banyak ide dalam pemecahan masalah matematika dengan banyak jawaban. Yang ketiga, siswa belum bisa memberikan suatu ide yang baru untuk menyelesaikan permasalahan atau jawaban yang lain dalam menjawab suatu pertanyaan. Yang keempat, sebagian besar siswa belum dapat berpikir secara asli, yaitu dengan membuat pertanyaan dengan mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus analisis yang keempat hasilnya adalah di akhir pembahasan, berdasarkan analisis dan pengamatan, penulis menyimpulkan hasil analisis dari sampel siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah menunjukkan rata-rata tingkat kemampuan berpikir kreatif matematik masih tergolong rendah. Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil penulis
pada saat setelah melakukan penelitian. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.